hari ini kita sekolah minggu offline yang kedua kalinya di bulan Desember. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita harus siapkan apa? Yang pertama siapkan hati. Yang kedua Alkitab. Yang ketiga catatan. Oke teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan selanjutnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul kembali untuk memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami, jaga kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Oke teman-teman, siapa yang percaya di sini Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya? Yang percaya katakan amin. Amin. Oke semuanya, mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari kita menyanyikan lagu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman,
siapa yang percaya kalau kita istimewa di hadapan Tuhan? Saya. Mari kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berpegang, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke teman-teman, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati buat Lasa Ajon yang akan memberitakan Injil-Mu. Kiranya Tuhan dari firman-Mu bisa memberkati buat anak-anak di rumah juga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Wah, luar biasa. Sekarang hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Yunus. Tapi sebelumnya kita mau membaca ayat firman Tuhan minggu lalu ya. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel 6 ayat 4b. Nah, hari ini Lause mau mem-sharingkan firman Tuhan tentang Yunus. Kalau Lause bilang Yunus, ada yang ingat nggak Yunus tentang apa? Wah, ikan besar. Ada lagi Yunus. Oh, Yunus diutus ke kota Niniwe. Jadi ada ikan besar. Terus Yunus ada di mana? Kapal? Kapal ya kan? Nah, sekarang Lause bacain dulu cerita tentang Yunus ini. Yunus, maaf ya, Lause itu matanya sudah mulai tua. Oke, Yunus 1 ayat 1 sampai 7 Lause bacain dulu ya biar tahu ceritanya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, ceritanya ini seperti ini ya. Yunus mendengarkan firman Tuhan dan diutus ke kota Niniwe. Tetapi Yunus gak mau.
Yunus malah pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang tema yang Lause mau kasih adalah, coba ditayangkan temanya dulu. Temanya, just, siapa yang bisa baca ini? Wow, luar biasa. Just do it. Hanya lakukan. Nah, kalau itu biasanya ada tanda begini, kalau murid-murid sekolah itu ya, kalau ujian, sukanya tanda begini atau tanda begini, tanda silang. Oh, sukanya semua tandanya benar, begini ya, benar ya. Nah, kalau dapat kertas ujian tandanya begini, waduh mukanya kecewa ya, salah ya tandanya ya. Tapi semua murid-murid suka tanda centang, benar. Begitu juga hidup kita di dunia ini. Anak-anak, dari anak-anak kecil kita harus tahu bahwa hidup kita itu Tuhan tahu. Kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan juga dengar. Seperti firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan dengar kejahatan orang-orang di kota Niniwe. Sehingga Tuhan menyuruh Yunus untuk kasih tahu mereka supaya mereka bertobat. Sama seperti kita kalau lakukan kesalahan. Anak-anak kalau lakukan kesalahan apa? Pernah nggak benci sama ini teman-temannya di sekolah? Ih, benci nih. Pernah nggak? Pernah ya. Nah, itu hatinya harus dipulihkan dulu. Sama seperti Yunus, kenapa Yunus lari? Nggak mau kasih tahu. Karena hatinya Yunus belum diperbaharui. Nah, di sini mulai Yunus dibentuk oleh Tuhan. Nah, kita juga sama. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hati kita juga perlu diperbaharui. Jadi ada rasa benci, ada rasa kesel. Kalau di sekolah misalnya mainannya diambil, dirusakin. Seneng nggak? Wah, nggak seneng. Jadi timbul rasa benci sama teman. Nah, itu harus diperbaharui supaya menjadi tidak benci lagi. Caranya bagaimana? Undang Tuhan Yesus masuk. Ya, Tuhan Yesus bilang ia akan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam hati kita supaya kita tahu terang itu ada di dalam hati kita, menerangi hati kita diperbaharui, Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kalau kita ujian, nyontek, itu benar nggak? Nggak benar. Jadi kita harus perbarui hati sehingga kita tidak nyontek lagi, ya kan? Belajar sungguh-sungguh, Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu jalan kita yang benar. Nah, begitu juga Yunus, hatinya belum diperbaharui, makanya dia bilang, aku nggak mau Tuhan diutus ke sana, biarin aja itu orang jahat dihukum, ya kan? Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mau Yunus beritahu mereka supaya mereka bertobat. Sama seperti Lause. Lause dulu belum kenal Tuhan Yesus. Terus ada teman-teman yang kasih Lause undangan ke gereja. Oh, Lause pergi. Wah, akhirnya Lause tahu dan mengenal Tuhan Yesus. Demikian juga kita semua diutus Tuhan untuk beritahu, ya kan? Kita sudah tahu dan kenal Tuhan Yesus, kasih tahu mereka yang belum tahu supaya mereka tahu bahwa ada Yesus Tuhan yang baik yang menebus kesalahan kita, ya kan? Nah, begitu juga tadi ceritanya Yunus ya. Yunus nggak mau kan ke kota Niniwe, akhirnya Yunus kemana? Naik kapal ke Tarsis. Wah, bicara soal kapal. Kita lihat ada gambarnya nggak kapal? Coba lihat dulu kapal. Nah, kapal. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Kapal laut. Wah, banyak yang pernah naik kapal laut. Wah, Lause aja belum pernah. Lause sudah naik kapal tapi yang kecil di Ancol ya. Kecil banget. Enak nggak naik kapal? Enak ya? Wah, enak. Begitu juga Yunus naik kapal biar enak dia pergi. Tapi kapal di sini bicara tentang keluarga. Nah, keluarga ini ada di dalam satu kapal. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang ditimpa bencana, ya kan di situ ada mama, ada papa, ada anak-anak.
semuanya ikut merasakannya. Demikianlah juga kita. Nah kita kalau bandel, kalau nggak mau dengar-dengaran, mama papa juga merasakannya ya kan. Merasakannya, aduh gimana sih ini Titi lagi ya. Siapa di sini suka panggil Titi? Ada nggak yang suka dipanggil Titi? Oh nggak ada ya. Oh kamu ya. Oke, nah jadi kapal ini bicara tentang keluarga. Jadi semuanya bisa merasakannya. Jadi bagaimana supaya keluarga ini bisa baik-baik? Hatinya semua diperbaharui. Ajak mama papanya mesbah keluarga. Ya, ajak mama papanya mesbah keluarga. Jadi semuanya menjadi baik. Oke, kita lanjut cerita Yunus ini. Tadi Yunus sudah naik kapal, terus diombang-ambing laut. Terus Yunusnya tetap tidur. Karena apa? Mengapa dia tetap tidur? Dia nggak mau tahu, ya kan? Dia nggak mau tahu. Sama waktu Lause juga lagi masih kecil seperti kalian semua. Lause lagi lihat, wah itu orang nakal amat, pernah nakalin Lause. Dia dimarah guru, dihukum, Lause juga nggak mau tahu. Lause pergi aja, ya kan? Itu hati Lause belum diperbaharui. Sama juga Yunus. Yunus bisa tidur, kapalnya udah olang-aling. Karena Yunus hatinya belum diperbaharui. Sehingga Yunus tidak mau tahu. Nah Tuhan mau ajarin Yunus. Setelah semuanya tahu bahwa ini penyebabnya adalah Yunus. Maka Yunus bilang apa? Campakkan aku, lemparkan aku ke laut. Wah mereka juga nggak mau lempar, takut-takut juga kasihan kan. Tapi apa boleh buat? Akhirnya mereka lemparkan dan Yunus dimakan. Datanglah seekor ikan. Kecil apa besar ikannya? Wah besar. Nah dimakanlah Yunus masuk ke perut ikan. Nah cara kedua supaya kita bisa melakukan firman Tuhan adalah berdoa. Setelah hati diperbaharui kita berdoa. Kita lihat Yunus berdoa ya. Yunus 1 ayat 17 di situ dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Wah dia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Gimana mau minum, gimana mau makan, ayo. Di dalam perut ikan wangi enggak? Belum ada kita yang pernah masuk ke perut ikan ya. Nah di situ Yunus mulai berdoa. Nah di sini siapa yang sering berdoa? Ayo, wah Aaron, Titi, wow semua pada sering berdoa ya. Berdoanya di mana? Di dalam perut ikan apa di kamar? Di kamar. Coba keluarin gambarnya. Berdoa ada nggak yang di dalam kamar mandi? Toilet? Oh nggak ada ya. Kalau kepepet, Lause dulu kepepet nggak ada ruangan doa. Wah cepet-cepet cari kamar mandi berdoa dulu. Demi. Wis. Titi mau ngomong nih. Oke kita lanjut ya. Titi nanti kabarinnya di rumah ya sama Koko ya. Oke tadi berdoa di mana aja? Di kamar bisa ya kan. Sebenarnya di mana aja bisa. Yang penting hatinya tertuju kepada Tuhan, yang kita sembah adalah Yesus Tuhan. Kita di sini menyembah Dia, tertuju pada Dia di mana aja boleh. Lalu saya pernah berdoa di kamar mandi, nggak apa-apa. Karena tidak ada tempat lain ya. Waktu itu di sekolahan, aduh di sana ribut, di sini berisik, cari ke WC kamar mandi dan berdoa. Tuhan juga mendengar. Begitu juga Yunus. Yunus di dalam perut ikan dia mulai berdoa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kita baca selanjutnya Yunus 3 ayat 1 sampai 3 ya. Ini datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Wah
ternyata kota Niniwe itu sangat besar sehingga Tuhan merasa sayang kan. Seperti misalnya kita punya mainan bagus, terus mainan ini mau dirusak atau dihancurkan atau didaur ulang. Sayang nggak kira-kira? Sayangnya, misalnya ini sudah mau akhir tahun, kita banyak mainan coba dikumpulin. Ayo mau dibuang semua enggak itu? Pasti ada yang enggak mau, masih mau milih. Ah ini masih bagus, ini bonekanya masih lucu, ya kan? Pada begitu. Nah demikian, iya demikian juga Tuhan telah melihat kota Niniwe itu begitu besar. Dia sangat kasihan, dia suruh Yunus pergi beritakan. Dan akhirnya yang kedua kali setelah Yunus berdoa, Yunus mulai dimuntahkan oleh ikan itu keluar. Dan Yunus mulai mendengarkan firman Tuhan. Dan Yunus melakukan firman Tuhan. Jadi Yunus langsung melakukan firman Tuhan. Jadi untuk melakukan firman Tuhan ini kan hanya just do it. Gimana caranya? Ada 3 ya tadi ya. Yang satu adalah perbaharui hati. Yang kedua berdoa. Yang ketiga mulai bergerak ya. Mulai bergerak ya. Caranya gimana sekarang kalau untuk kita ini. Supaya kita ini seperti Yunus bergerak. Tidak lagi lari dari Tuhan. Nah caranya kita lihat tuh jiwa-jiwa yang butuh apa? Butuh kasih sayang. Di sekolahan kita misalnya, di dekat komplek rumah ada enggak anak-anak yang tiap hari nangis butuh kasih sayang. Nah bagikan ini, ajak mereka. Nanti tanggal 20 ada perayaan Natal di sini melalui online. Ayo ajak teman-temannya ke rumah saya, lihat nonton online di Exodus melalui televisi bisa, ya kan? Ajak, bagikan mereka supaya mereka juga mendapatkan kasih yang dari Tuhan. Seperti Lause dulu juga diajak sama teman-teman. Wah, Lause hari ini bisa mendapatkan kasih Tuhan. Lause bisa bagikan sharing ini. Nah, Yunus juga demikian. Ketika dia sudah hatinya diperbaharui, dia mulai berdoa dan mulailah dia bergerak. Jadi just do it. Ya, jadi semua kita akan mendapat centang ya kan. Ulangannya semua dapat centang. Pas dilihat nilainya berapa? 100. Wah bangga enggak dapat nilai 100? Wah bangga, langsung Titi angkat tangan, Suwana angkat tangan, Dev angkat tangan. Wah semua angkat tangannya kalau dapat 100. Nah demikianlah kita semua, kita yang sudah tahu, kita ajak teman-teman tanggal 20 ya. Nah di sini, sampai di sini firman Tuhan yang Lause ajarkan. Nah sekarang kita mau baca, hafalin ayat. Oke, hafalin ayat. Itu ayatnya ada di Amsal 19:21. Coba kita baca dulu. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Di bawahnya ada tulisan apa? Weh, haleluya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Lause mau berdoa sebentar buat anak-anak yang di rumah dan anak-anak di sini ya. Mari pejamkan tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
sungguh firman-Mu Tuhan sangat memberkati hati kami, pikiran kami, dan setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami rindu Engkau Tuhan yang menggerakkan kami untuk memberitakan kabar baik ini Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, teman-teman kami dan juga tetangga-tetangga kami yang membutuhkan firman-Mu ini Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memberitakannya dan berkati setiap anak-anak di rumah maupun di tempat ini dengan kesehatan yang baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yeay, thank you Lause Ajon untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Jadi tadi ada berapa poin yang Lause Ajon sampaikan? 3, apa saja itu? Perbaharui hati, terus berdoa, terus bergerak ya. Jadi kita sama-sama semangat untuk melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Oke. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk, Lause mau pimpin kita dalam berdoa dulu ya. Oke. Yuk semua lipat tangannya, kita berdoa, oke. Tuhan terima kasih, sungguh kami ucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan Engkau sungguh memberkati setiap kami, memberkati persembahan kami, memberkati papa mama kami. Semuanya Tuhan Engkau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah siap memberi, sama-sama kita katakan. Amin. Oke ya. Yang di rumah juga ya disiapin persembahannya ya. Kenapa tiap minggu Lause selalu mengajak anak-anak untuk memberikan persembahan? Kenapa sih? Apakah persembahannya itu nanti buat Lause Nana? Buat Lause Ajon? Bukan, persembahan itu nanti buat Tuhan Yesus. Jadi iya, sebagai ucapan syukur, benar sekali ya. Jadi sama-sama kita memberikan yang terbaik. Oke? Oke? Oke, pengumuman selanjutnya adalah, nah ini adalah, wow ada acara yang spesial anak-anak minggu depan. Ada yang tahu? Apa itu? Benar sekali, ada perayaan Natal bersama ya. Iya, akan dilaksanakan online ya seperti biasanya, tapi jamnya biasanya kita jam 3 kan. Nah, khusus minggu depan itu akan di jam 4 sore pada tanggal 20 Desember. Katakan sama Lause tanggal 20 Desember. Jam 4 sore di YouTube ya. Nanti boleh sama-sama nonton ya. Seperti yang tadi Lause Ajon juga sudah bilang, poin yang ketiga apa tadi? Bergerak, kita mau sama-sama bergerak. Caranya bagaimana? Untuk anak-anak kelas besar mungkin sudah bisa punya WhatsApp sendiri, benar gak? Punya nomor teman-temannya, benar gak? Nah, bagikanlah link YouTube tersebut ke teman-teman kalian. Ya, kita bergerak untuk membagi link-link tersebut bagi ke teman-teman kita sebanyak-banyaknya biar mereka juga sama-sama bisa merasakan Natal. Natal di mana? Natal di hati mereka ya, biar mereka juga bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Oke? Oke ya, sekian pengumuman dari Lause Nana ya. Jadi jangan lupa minggu depan ada Christmas online celebration. Oke? Oke. Lause akan tutup dalam doa untuk ibadah kita hari ini. Boleh gak kita sama-sama semuanya bangkit berdiri? Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri ya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh sekali lagi kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarkan Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan sungguh kami bisa melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan untuk minggu-minggu selanjutnya juga ya Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus untuk merasakan kasih Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai Tuhan, dan Tuhan Engkau sendiri yang terus bekerja lebih lagi dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, yang sudah selesai berdoa kita sama-sama katakan amin. Ayo anak-anak boleh nggak hadap ke kamera dan kita say
Bye-bye.